untuk mencetak domba jumbo itu tidak melulu hanya faktor genetik ya. Jadi faktor genetik itu penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah faktor pakan dan juga faktor perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Peternakan Barokah Farm Kediri. Untuk kali ini, perkenalkan saya Dr. Tovan, owner dari Barokah Farm Kediri. Selamat bergabung di Gaper Channel, untuk channel kebanggaan kita semua. Untuk episode kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana cara mencetak domba-domba jumbo dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi domba itu bisa menjadi besar ya. Jadi untuk kali ini akan saya buktikan, akan saya beri contoh untuk jenis domba dorper. Kenapa saya pilih domba dorper? Karena domba dorper saat ini memang yang lagi in ya di para peternak di Indonesia, memang lagi in, lagi naik daun. Domba dorper yang didatangkan dari Australia dan banyak sekali keunggulan, tapi memang untuk yang punya memang belum banyak di Indonesia. Jadi saya memang tertarik untuk membahas tentang dorper ya, karena kalau kita bicara dorper kita pasti bicara tentang domba pedaging. Domba pedaging erat hubungannya dengan ADG, kenaikan bobot harian ya. Kenaikan bobot harian erat kaitannya dengan faktor genetik maupun faktor pakan maupun perawatan. Nah, ini yang akan saya buktikan. Kebetulan saya di kandang ini ada dua F1, sama-sama F1 dari pejantan full blood impor dengan betina lokal. Ini sengaja memang perawatan kami bedakan. Jadi tidak lain adalah saya ingin membuktikan, ingin menunjukkan pada rekan-rekan peternak bahwasanya untuk mencetak domba jumbo itu tidak melulu hanya faktor genetik ya. Jadi faktor genetik itu penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah faktor pakan dan juga faktor perawatan. Ini yang akan saya tunjukkan. Nanti di contoh domba akan saya tunjukkan 2 ekor, yang mana yang satu itu domba dengan genetik F1, pakan bagus, perawatan bagus. Yang domba satunya itu juga F1, genetik bagus tapi pakan dan perawatan standar. Nah, itu ya. Jadi bisa rekan-rekan saksikan, ini yang di belakang ini adalah F1 yang kami punya. Ini untuk usia yang di belakang ini adalah 7 bulan ya. Yang terkecil 6 bulan, yang paling besar adalah 7 bulan. Ini kurang lebih 7 bulan. Nah, ternyata di usia 7 bulan pertumbuhan juga sudah lumayan bagus, Nah, di video yang lainnya ya, itu tadi sudah saya tunjukkan proses penimbangan. Nanti bisa dilihat ya, untuk proses penimbangannya. Sama-sama F1, ternyata yang satunya yang di belakang saya ini adalah F1 dengan genetik bagus, pakan bagus dan perawatan bagus. Ternyata didapatkan berat yaitu 66 sekian kilo. Itu didapatkan hanya dalam usia 7 bulan ya, 7 bulan. Ini perlu diketahui bahwasanya ini kambing ini kami sapeh masih bulan Mei. Bulan Mei 3 bulan kami sapeh, sekarang masuk 7 bulan ya, masuk 7 bulan. Nah, yang satunya itu juga F1, genetik bagus. Tapi pakan memang sengaja kami bedakan ya, tidak kami pakan yang bagus ya, PK standar lah, standar dengan perawatan juga yang standar, tidak ada yang khusus. Nah, ternyata kita dapatkan dengan hasil timbangan di usia yang sama, ternyata yang genetik bagus tapi pakan dan perawatan tidak bagus itu
hanya didapatkan berat sekitar 27 kilo, ya 27 kilo, ya. Dari hal tersebut, rekan-rekan bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata untuk mencetak domba jumbo itu tidak melulu tentang genetik bagus, ya. Tetapi ada dua faktor penting, yaitu yang pertama perawatan bagus dan juga pakan yang bagus. Terbukti yang tadi hasil timbangan dengan kandang sama di lokasi yang sama, genetik sama, tetapi pakan dan perawatan kami bedakan. Ternyata ada ketimpangan yang jauh, ya. Ada ketimpangan yang jauh, besarnya yang jauh. Yang satunya hanya 27 kilo, yang satunya 66 kilo. Nah, sehingga dari hal tersebut untuk mencetak domba jumbo sekali lagi tidak cukup hanya untuk faktor genetik. Faktor pakan dan faktor perawatan juga sangatlah penting. Itu yang perlu diketahui oleh rekan-rekan peternak, ya. Itu untuk penjelasannya untuk kali ini. Dan yang berikutnya adalah untuk mencetak domba-domba unggul, itu yang perlu kita siapkan adalah selain faktor genetik, faktor perawatan dan pakan, kita harus menyiapkan juga untuk tata kelola semuanya, ya. Tata kelola semuanya dalam arti harus berkeseimbangan. Jadi mulai dari pemilihan genetik tadi, ya. Genetiknya bagus, berarti kita bisa menentukan oke lah kita pakai pejantan dorper atau mau jenis apapun itu bisa. Jadi genetik bagus bisa didapatkan dari jantan maupun betinanya, ya. Jangan lupa faktor berpengaruh besar kecilnya anakan itu tidak hanya melulu dari pejantan, tetapi dari betina juga akan sangat berpengaruh, ya. Akan sangat berpengaruh, sehingga pemilihan genetik bagus itu selain dari pejantannya, indukan juga perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Nanti apa-apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan indukan bagus untuk breeding mungkin akan saya bahas dalam lain kesempatan, ya. Mengenai apa itu BCS yang bagus untuk breeding, BCS 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti apa, terus apa yang paling cocok disilangkan dengan pejantan dorper, nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Untuk yang kedua adalah mengenai pakan, ya. Pakan yang bagus itu tidak serta-merta pakan mahal itu bagus, tidak, ya. Pakan mahal belum tentu bagus kalau kita tidak tahu komposisinya, tidak tahu berapa kandungan proteinnya, ya. Jadi jangan terkecoh, oke lah, oh ini ada 1 kilo 3.000, ini ada 1 kilo 5.000, oh berarti yang 5.000 lebih bagus. Belum tentu, ya. Jadi pakan mahal belum tentu bagus, harus kita koreksi lagi, harus kita telaah apa itu kandungannya, berapa proteinnya, terus berapa lama daya tahan pakannya, ya. Jadi di poin yang nomor 2 yang tentang pakan, itu yang perlu kita perhatikan adalah satu, mengenai harganya. Yang kedua, mengenai kandungannya, ya. Kandungannya, kita beli pakan ini mau nyari apa? Mau nyari protein tinggi atau mau nyari yang serat tinggi, itu kita harus memanage pakan itu. Terus yang berikutnya adalah kesanggupan atau daya tahan pakan kita. Jadi jangan kita dapat pakan bagus di 1 bulan, di 2-3 bulan belum tahu. Jadi pakan stabil itu diperlukan untuk penambahan bobot bagus untuk domba, ya. Jadi pakan bagus di bulan pertama, jelek di bulan kedua, ketiga, itu tidak akan menjadi bagus. Mending pakan kualitas bagus terus 1, 2, 3 bulan atau sedang tapi stabil, ya. Jadi kestabilan atau keajekan atau katakanlah pakan kita harus istiqomah lah. Kalau mau ini masuk di penggemukan semisal, ya, penggemukan kita mau main di PK 16, oke lah konsisten di PK 16. Jangan yang bulan pertama 16, bulan kedua PK nya turun jadi 10, turun jadi 6, nah, seperti itu. Itu di pakan, ya. Nanti pakan seperti apa akan kita bahas di episode yang lain, mengenai bagaimana cara komposisi yang baik, bagaimana meramu makan yang murah tapi bagus, bagaimana mendapatkan pakan yang berkualitas, yang disimpan awet, seperti itu. Itu akan kita bahas dalam konten berikutnya. Yang terakhir adalah perawatan, ya. Perawatan itu meliputi ada beberapa fase, ya. Kalau untuk breeding, kita bicara breeding, ya. Kita bicara breeding itu berarti ada perawatan satu
fase anakan. Fase anakan ya, fase anakan. Anakan itu kita bagi menjadi dua bagian kecil, yaitu fase anakan yang masih dengan induk, belum sapi. Yang kedua adalah fase yang setelah sapi. Ya, itu pakannya harus berbeda. Yang kedua adalah fase anakan sampai remaja lah, katakanlah masa usia cempil pas sapi lah, umumnya seperti itu. Itu pakannya akan harus berbeda dengan usia yang siap kawin. Ada lagi yang masuk fase remaja atau bisa lazimnya jemoko doro itu katakanlah, atau betina siap kawin. Itu pakannya juga harus berbeda. Fase berikutnya adalah perawatan saat bunting. Bunting muda, bunting tua, pasca bunting itu ada sendiri perawatannya. Jadi kalau kita bicara breeding, kita bicara tentang seni meramu pakan. Pakan anakan, pakan remaja, pakan indukan, pasca makan melahirkan itu ada sendiri, ada seninya sendiri. Jadi ada trik-trik sendiri, ada kandungan yang berbeda dari setiap fasenya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau kita main, oke lah, saya pakan ini komposisinya saya sudah bagus, pakai komposisi A. Semua dipukul rata, mulai cempe sampai indukan sampai dewasa. Itu tidak akan bagus, karena sama halnya seperti manusia, kebutuhan bayi, balita, batita, dewasa itu lain. Jumlahnya juga berbeda, komposisinya juga berbeda. Nah, sehingga kalau kita pas menggabungkan ini kebutuhan indukan, ini kebutuhan anakan, hasilnya akan bagus. Ya, itu kira-kira penjelasan dari saya untuk yang konten kali ini. Jadi akan saya ulangi lagi bahwasanya untuk mencetak anakan-anakan jumbo, khususnya domba, itu tidak lepas dari 3 hal ya. Yang pertama adalah genetik bagus, yang kedua adalah pakan yang bagus, yang ketiga adalah perawatan yang bagus. Ya, oke, itu mungkin dari saya pada episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda, tentunya tetap di Geber Channel, kebanggaan kita semua. Saya Dr. Tovan dari Owner Barokah Farm Kediri. Apabila ada kurang lebihnya dalam penjelasan saya, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, ada komentar, tulis di kolom komentar atau langsung bisa ke WA ke nomor saya atau ke nomor admin. Insya Allah akan kami balas, akan kami bahas di liputan-liputan selanjutnya. Oke? Sekian dari saya, maju terus peternakan Indonesia.